Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan 3 aspek atau 3 kiat yang bisa membantu kita melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan. Dan di kiat yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa di antara kiat kita bisa melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di poin yang keempat, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ar-rabi', yang keempat, masyhadul ghadabi wal intiqam. Memunculkan perasaan dan rasa takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini fa innar Rabb ta'ala idza tamada al-'abdu fi ma'siyatihi wa ghadib wa idza ghadiba lam yaqum li ghadabihi syai'un fadlan an hadza al-'abdil dhaif. Meyakini bahwa Rabb Allah Subhanahu wa taala kalau melihat para hamba terus-menerus berlebihan dalam melakukan kemaksiatan, maka Allah akan murka. Dan ketika Allah murka, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk melawan, tidak ada satupun hamba yang bisa menghadapi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian di pertemuan kita kali ini kita masuk yang kelima, kiat yang kelima, di mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata masyhadul fawat, memunculkan perasaan merasa kehilangan, memunculkan rasa kehilangan, ketertinggalan, wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirah. Meyakini bahwa ketika seorang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka dia akan kehilangan berbagai macam kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma yahdutsu lahu biha min kulli ismin madhmumin aqlan wa syar'an wa 'urfan. Demikian pula ketika dia melakukan dosa, maka dia berhak untuk disebut dengan sebutan yang buruk, sebutan yang tercela. Baik sebutan tersebut difahami secara akal ataupun secara syariat, demikian pula secara kebiasaan manusia. Maka ketika seorang melakukan dosa dan kemaksiatan, dia akan dilabeli dengan label yang buruk, label yang tercela. Baik secara akal, demikian pula label tercela itu pun disematkan secara syariat dan juga secara norma sosial. Wa tazulu anhu minal asma'il mamduhah syar'an wa aqlan wa 'urfan. Sebaliknya, dia akan kehilangan label yang baik, sebutan yang baik, sebutan yang terpuji, baik sebutan tersebut secara syariat, secara akal dan juga secara norma sosial. Jadi dosa dan kemaksiatan, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bisa mendatangkan label yang buruk.
Seseorang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia akan dilabel dengan label yang buruk, dengan gelar yang jelek, dengan gelar yang tercela. Dia akan dihukum baik dari sisi syariat, demikian pula dari sisi sosial. Wa yakfi fi hadha al-mashhadi mashhadu fawatil iman alladhi adna mithqali dzarratin minhu khairun minad dunya wa ma fiha ad'afan mudha'afah. Cukup untuk menjelaskan makna atau kiat yang kelima ini, kata Syekhul Islam, yaitu ketika seorang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia akan kehilangan label iman. Dia akan kehilangan label iman, di mana iman yang paling minimal, label iman yang paling ringan, yang paling sederhana, yang paling kecil, yang paling minimal, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya secara berkali-kali lipat. Keimanan itu jauh lebih mahal daripada segala apa yang ada di muka bumi dan apa yang ada di dalamnya secara berkali-kali lipat. Fa kaifa yabi'uhu bi syahwatin tadhhabu ladzatuha wa tabqa su'a ma'isyatiha. Maka bagaimana seorang rela menjual keimanannya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan syahwat, yang mana kenikmatan syahwat itu pasti akan habis. Ada masa kadaluarsanya. Ada waktu yang terbatas yang bisa dia nikmati dari syahwat tersebut. Ketika syahwat, kelezatan syahwat itu hilang, selesai, maka yang tersisa hanya buruknya kehidupan setelah syahwat itu hilang. Tadhhabus syahwat wa tabqash syaqwah, kata beliau. Syahwat pasti akan habis, pasti akan selesai, senikmat apapun, semanis apapun syahwat tersebut, dan yang tersisa adalah kecelakaan. Wa qad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak dikatakan seorang yang berzina, seorang pezina, saat dia berzina maka dia tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Orang yang berzina dia tidak disebut sebagai seorang mukmin. Qala ba'du sahabah, sebagian sahabah mengatakan, yunza'u minhul iman hatta yabqa ala ra'sihi mithlu dhullah. Dari orang yang bermaksiat, dari orang yang berdosa akan dicabut keimanan sampai keimanan tersebut hanya tersisa sedikit di atas kepalanya, semisal sesuatu yang teduh saja. Hanya tersisa sedikit saja dari keimanannya ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Fa in taba raja'a ilaihi. Dan ketika dia bertaubat dari dosanya, maka keimanan itu akan kembali pada dirinya. Wa qala ba'du tabi'in, dan sebagian tabi'in berkata, yunza'u anhul iman kama yunza'u anhul qamis fa in taba labisahu. Karena sebab kemaksiatan dan dosa, maka keimanan akan dicabut dari diri seorang seperti seseorang melepaskan, menanggalkan pakaiannya. Dan ketika dia bertaubat, maka seperti dia mengenakan pakaiannya lagi. Jadi sebagian tabi'in menganalogikan keimanan itu seperti pakaian. Ketika seorang melakukan amal soleh, maka dia menguatkan pakaiannya tetap berada di tubuhnya, menutupi auratnya. Namun ketika seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka seolah-olah dia menanggalkan pakaiannya. Demikianlah permisalan keimanan, kata para tabi'in. Walihada, oleh karena itu, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari fi sahih az-zunata fi tanawwur uratan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam sahihnya, beliau melihat atau beliau memandang bahwa para pezina itu bagaikan seperti orang yang telanjang.
Li'annahum ta'arrau min libasil iman. Mengapa? Karena dia menanggalkan, atau orang yang berzina itu, orang yang melakukan dosa itu seolah-olah menanggalkan pakaian keimanannya. Wa 'ada tanawwuri syahawat alladzi kana fi qulubihim tanawwuran zahiran yuhma 'alaihi finnar. Maka kalau dia ya kembali menggunakan ya, atau ketika dia menanggalkan syahwatnya, maka dia seakan-akan telah membuat hatinya itu terjaga dari neraka. Ya. Jadi ketika seorang terjerumus ke dalam syahwat, maka seolah-olah dia sedang dikenakan padanya ya, pakaian dari neraka. Na'udzubillah. Berkata Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan dari kiat yang kelima ini, kata beliau fawatul khairi wal fadl. Kiat yang kelima untuk seorang meninggalkan dosa dan kemaksiatan adalah ketika seseorang memunculkan dalam hatinya perasaan merasa kehilangan kebaikan dan keutamaan karena sebab dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat. Kalau alimal muqdim 'alal ma'siyah kam sayafutuhu minal khairi wal fadl la ahjama anha. Kalaulah seandainya seorang yang melakukan kemaksiatan dia mengetahui berapa banyak kebaikan yang dia tanggalkan, berapa banyak kebaikan yang terluput dari dirinya, maka sungguh dia akan benar-benar menganggap hal tersebut adalah perkara yang sangat besar. Dia akan benar-benar menyesali ya, perbuatan dosa yang dia perbuat tersebut. Dia akan menahan diri dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Wa min dzalika hirmanuhu min tamamil iman wa kamalihi. Di antaranya ketika seorang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka hakikatnya dia telah terhalangi dari kesempurnaan iman ya, dan istimewanya iman. Jadi ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, maka keimanannya akan berkurang, tidak lagi berada pada derajat kesempurnaan. Sebagaimana tadi Nabi SAW bersabda yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah dikatakan seorang yang berzina ketika dia berzina itu seorang mukmin. Artinya tidak sempurna keimanannya karena dia berdosa, karena dia bermaksiat. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian pula seorang peminum khamar tidak dikatakan mukmin ketika dia minum khamar. Wala yasriqus sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Demikian pula pencuri tidak dikatakan mukmin saat dia melakukan pencurian. Fa hadzal 'asi bi fi'lihi li hadhihi al-kabirah qad hurima ismal iman at-tam. Maka orang yang bermaksiat, orang yang berdosa tersebut, ketika dia melakukan dosanya, ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut, maka terhalang darinya sebutan iman yang sempurna. Tidak dikatakan dia beriman secara sempurna. Kenapa? Karena dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Inilah keyakinan akidah yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Murji'ah. Ya, berbeda dengan orang-orang Murji'ah yang meyakini bahwa keimanan akan tetap berada di puncak kesempurnaannya dan tidak terpengaruh oleh dosa dan kemaksiatan. Maka sebesar apapun kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka imannya tetap akan sempurna. Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata orang-orang Murji'ah, maka dia tetap akan berada di atas puncak keimanannya. Keimanannya tetap sempurna walaupun dia melakukan dosa. Ketika dia berzina, walaupun zina adalah dosa yang besar, maka keimanannya tetap berada di puncaknya. Karena mereka meyakini bahwa keimanan itu tidak terpengaruh oleh dosa. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang.
Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, amal soleh. Keimanan seorang akan semakin kuat, semakin sempurna, semakin tinggi, semakin baik ketika dia melakukan amal soleh. Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sebaliknya, wayanqusu bil ma'siyah, dan keimanan akan berkurang ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka keimanan akan berkurang menurut ahlus sunnah. Berbeda lagi di sisi yang lain. Kalau tadi Murji'ah di sisi kiri, sayap kiri, ya. Maka di sisi kanannya yaitu orang yang berlebihan, yang mana mereka meyakini bahwa keimanan akan runtuh, akan tanggal, akan hilang ketika melakukan dosa besar. Maknanya orang akan keluar dari Islam, murtad, kafir, karena sebab kemaksiatan dan dosa besar yang mereka lakukan. Jadi ahlu sunnah selalu dan senantiasa berada di pertengahan. Tidak berlebihan sehingga mengatakan bahwa dosa besar mengeluarkan seseorang dari Islam, dari keimanan. Demikian pula tidak menyepelekan sehingga mengatakan bahwa dosa tidak mempengaruhi keimanan sama sekali. Namun ahlu sunnah meyakini bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena sebab kemaksiatan. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah. Maka ketika seorang melakukan dosa, apalagi dosa besar, maka terhalang darinya sebutan iman yang sempurna. Bukan sebutan iman itu hilang sama sekali, tanggal sama sekali. Namun ketika seorang melakukan dosa, tergantung kadar dosanya, maka keimanan itu akan berkurang sesuai dengan kadar besar kecilnya dosa dan kemaksiatan yang diperbuat. Wastahaqqu an yusafa bi annahu mu'minun fasiqun au mu'minun fajirun au mu'minun asin. Maka dia pantas untuk disifati dengan mukmin yang fasik, atau mukmin yang fajir, atau mukmin yang durhaka. Jadi orang yang berdosa itu dalam syariat kita setidaknya disebut tiga perkara, tiga hal, tiga sebutan. Yang pertama fasik, sering dengar ya. Yang kedua fajir, dan yang ketiga asin. Apa bedanya tiga perkara ini? Yang pertama asin, durhaka, bermaksiat. Maknanya secara umum, orang yang melakukan dosa secara umum. Di mana dosa itu ya pada tiga perkara. Yang pertama, dikatakan sebuah perbuatan itu dosa ketika meninggalkan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, tapi kita tidak melakukan salat, maka kita sedang melakukan dosa. Ketika seorang diperintahkan untuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Maka dia ikut sahur. Orang sahur dia ikut sahur. Orang berbuka dia ikut buka. Siang-siang orang puasa dia makan semangka. Dia makan di warteg, ya, walaupun dikasih tabir, tapi kakinya tetap kelihatan. Nah ini orang apa? Dia meninggalkan perintah Allah. Ini adalah merupakan bentuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu melanggar larangan Allah. Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekati zina, tapi malah dia bermain-main dengan pintu-pintu masuk kepada perzinahan. Baik dengan matanya, dengan telinganya, dengan lisannya. Nah ini dia apa? Melanggar larangan Allah. Melampaui larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemaksiatan bentuk yang ketiga yaitu menyelisihi perintah Allah. Allah perintahkan tentang satu perkara, tapi dia melakukan perkara yang lain yang menyelisihi perintah Allah. Ini juga bentuk kemaksiatan. Maka orang yang melakukan disebut asin, orang yang bermaksiat, orang yang durhaka.
Macam yang kedua tadi yaitu al-fusuq atau al-fasiq. Apa itu al-fasiq? Yaitu al-khariju min ta'atillahi bikabirah. Dikatakan seorang itu fasik ketika dia keluar dari ketaatan kepada Allah dengan melakukan dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu disebut orang yang fasik. Murtakibudz dzunub atau murtakibudz dzanbi atau murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar dia disebut fasik. Adapun al-fujur atau al-fajir, tadi kata Syekh Abdul Razak, mukminun fajir. Seorang yang fajir, orang beriman yang fajir. Apa itu? Yaitu al-mun atau al-inbi'ats fil ma'asi wa tawassu' fiha. Yaitu orang yang bersegera melakukan kemaksiatan. Ketika ada kesempatan, maka dia langsung lakukan dosa tersebut, lakukan kemaksiatan tersebut. Ini disebut orang yang fajir. Dan orang yang senang berlama-lama di dalam kemaksiatan, ini disebut orang yang fajir. Ala kulli hal, inilah 3 sebutan orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kemaksiatan. Dia beriman karena dia belum menanggalkan dasar dari keimanan, yaitu syahadatain, 2 kalimat syahadat. Maka dia adalah orang yang beriman namun keimanannya tidak sempurna. Bahkan bisa jadi dia disebut tadi mukmin fajir, mukmin asin, dan mukmin fasik. Wa fawwata ala nafsihi khairat 'azimah fi dunya wa ukhra. Dan dia benar-benar kehilangan, dirinya benar-benar kehilangan banyak kebaikan-kebaikan yang agung baik di dunia maupun di akhirat. Wa min fawatil khairil ladzi qad yalhaqu al-'asi aidan dhahabu hasanatihi wa a'malihi shalihah. Dan di antara bentuk kehilangan yang akan juga didapatkan atau yang akan juga dirasakan oleh seorang yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah, yaitu apa? Hilangnya kebaikan-kebaikan, hilangnya pahala amal soleh yang telah dia miliki sebelumnya. Ketika seorang sudah terlalu bergelimpang dengan dosa dan kemaksiatan, bisa jadi dosa dan kemaksiatan itu menyebabkan amal soleh yang sudah capek-capek dia kumpulkan gugur, terhapus, hilang. Sebagaimana hadis dari Thauban radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah baydan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui ada beberapa kelompok manusia dari umatku di mana mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala yang banyak, pahala-pahala yang agung. Bahkan pahalanya besar, saking besarnya sebesar gunung Tihamah. Namun pahala yang agung tersebut Allah jadikan bagaikan debu yang bertebaran. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan digugurkan, dihancurkan pahala yang besar demikian. Maka Thauban berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana wajallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, kabarkan kami tentang sifat mereka. Kemukakan kepada kami tentang sifat mereka. Siapa mereka itu? Karena kami khawatir ternyata kami termasuk di dalam golongan orang-orang tersebut, sedang kami tidak menyadari, tidak mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, amma innahum ikhwanukum. Adapun mereka adalah saudara kalian. Para ulama jelaskan sabda Nabi SAW ini sebagai dalil bahwa seorang yang melakukan dosa besar, bahkan Allah gugurkan amal-amal soleh karena sebab dosa besar tersebut, dia tetap disebut sebagai orang yang beriman. Mengapa? Karena Nabi menyebut mereka saudara para sahabat. Dan kita tahu innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu mereka saudara. Antara orang beriman mereka bersaudara. Amma innahum ikhwanukum. Adapun mereka adalah saudara-saudara kalian.
wa min jildatikum, dan dari jenis kalian. Artinya enggak ada bedanya dengan kalian. Ya rambutnya seperti kalian gitu ya. Raut wajahnya atau bentuk wajahnya seperti kalian, warna kulitnya seperti kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Bahkan mereka beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah. Dalam riwayat yang disebutkan wa yasumuna kama tasumun. Mereka berpuasa seperti kalian berpuasa. Namun kata Nabi SAW yang membedakan mereka dengan para sahabat, yang membedakan mereka dengan orang-orang beriman lainnya, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Namun mereka adalah sekelompok manusia yang ketika bersendirian tidak ada sepasang mata pun melihat mereka, ketika mereka bersendirian berkholwat dan berhadapan saat itu dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan perkara-perkara yang Allah haramkan, maka mereka berani melanggarnya. Ini adalah orang-orang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan ketika dia bersendirian. Mereka malu kalau menampakkan dosa di hadapan manusia. Makanya ketika di hadapan manusia seolah-olah dia adalah atau mereka adalah orang-orang yang paling soleh, orang-orang yang paling taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di hadapan manusia-manusia, di hadapan pandangan manusia, mereka sangat malu untuk bermaksiat. Malu untuk berdosa. Namun ketika di hadapan Allah Al-Khabir, Allah As-Sami', Allah Al-Basir, mereka malah lancang untuk bermaksiat dan melakukan dosa. Ini adalah orang yang bisa jadi perbuatan dosanya itu menggugurkan dan menghapuskan kebaikan-kebaikan amal soleh yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, man istata'a minkum an la yubtila amalan salihan amilahu bi'amalin sayyi falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk tidak membatalkan amal soleh yang telah dia lakukan sebelumnya dengan melakukan amal yang buruk, maka kerjakan, lakukanlah. Artinya hindari dosa besar, hindari dosa kemaksiatan yang bisa jadi dosa dan kemaksiatan perbuatan buruk tersebut menjadi sebab dihapuskannya amal soleh yang sudah dikumpulkan, yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena kata Imam Qatadah, fa innal khaira yansakhus syarr wa inna syarra yansakhul khair. Karena sebagaimana atau karena sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Sebagaimana pula keburukan bisa menghapuskan kebaikan. Maka hendaklah kita untuk benar-benar waspada. Ya, jangan sampai satu dosa, satu kemaksiatan malah menyebabkan kita ya tanpa sadar menghapuskan dan menggugurkan amal-amal soleh, kebaikan, pahala yang sudah capek-capek, yang lelah-lelah kita kumpulkan. Nah, ini perkara yang ke-5 jamaah rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian perkara yang ke-6, kiat yang ke-6, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, as-sadisu mashhadul qahri wal dhafar. Fa inna qahra asy-syahwati wal dhafar bisyaitan lahu halawatun wa masarratun wa farhatun 'inda man dzaqa dzalika a'dhamu min adh-dhafar bi aduwwika minal adamiyyin. Perkara yang ke-6, kiat yang ke-6 agar bisa terlepas dari dosa dan kemaksiatan adalah munculkan perasaan, munculkan sikap menaklukkan dan mengalahkan. Apa maknanya? Kata Imam Ibnu Qayyim, karena sesungguhnya mengalahkan dan menaklukkan syahwat, mengalahkan dan menaklukkan syaitan itu adalah ada di dalamnya perasaan lezat, ada di dalamnya kebahagiaan, ada di dalamnya kesenangan bagi orang yang merasakannya. Bahkan kebahagiaan, kesenangan bisa menaklukkan syahwat kita ketika sedang menggebu-gebu. Hawa nafsu kita ketika sedang menggebu-gebu, kemudian kita bisa taklukkan, kita bisa kalahkan. Godaan syaitan yang begitu gencar, begitu kuat menerpa kita, kita bisa kalahkan. Maka saat itu ada rasa kebahagiaan, ada rasa kenikmatan, bahkan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaannya bisa mengalahkan perasaan ketika kita bisa menaklukkan musuh dari kalangan manusia.
Ketika kita bisa menaklukkan musuh, mengalahkan musuh, bagaimana perasaan? Kita bangga, kita bahagia. Maka ketika kita bisa dan mampu untuk mengalahkan musuh kita dari kalangan syayatin, mengalahkan hawa nafsu kita yang memerintahkan kepada keburukan, maka sungguh kelezatannya, kebahagiaannya, kesenangannya itu lebih besar. Wa ahla mauqi'an wa atamma farhatan. Dan itu bisa lebih manis, lebih indah posisinya, lebih nikmat posisinya, dan lebih sempurna kebahagiaannya. Wa amma aqibatuhu fa ahmadu aqibatan. Adapun hasilnya, efeknya dari kita bisa mengalahkan musuh kita dari kalangan syaitan, bisa menaklukkan syahwat kita, hawa nafsu kita, maka efeknya pasti akan lebih terpuji. Wa huwa ka'aqibati syurbid dawa'in nafi' alladzi azala da'al jasadi wa 'adahu ila sihhatihi wa i'tidalihi. Ya, ketika kita bisa dan mampu untuk menaklukkan hawa nafsu kita, syahwat kita dan musuh kita dari kalangan syaitan, maka seakan-akan efeknya itu seakan-akan seorang yang ketika sakit terus dia minum obat. Maka obat tersebut menjadi sebab apa? Dia kembali kepada keadaan sehatnya. Dia kembali kepada keadaan lurusnya, keadaan seimbangnya saat dia dalam keadaan sehat. Nah inilah kemaksiatan ketika bisa ditaklukkan. Kecenderungan, keinginan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan ketika kita bisa taklukkan. Bisikan-bisikan syaitan yang minta atau mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan bisa kita taklukkan, bisa kita kalahkan, maka kenikmatannya sungguh akan sangat besar. Kebahagiaan akan muncul pada diri kita. Kita akan berbangga bahwa kita mampu untuk mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu syaitan. Tentunya itu adalah dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razak berkata, "Fan nafsu wasyaitan huma masdarul athami wa manba'us syurur." Maka jiwa dan syaitan merupakan dua sumber dosa. Merupakan asal usul keburukan. Segala keburukan muncul dari dua ini. Jiwa yang buruk dan juga godaan syaitan. Fal abdu idza janabal ma'siyah fa innahu qad qahara nafsahu. Maka seorang hamba ketika dia mampu untuk meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan, maka hakikatnya dia telah menaklukkan dirinya. Wa arghama asyaitan, dan dia telah mampu untuk menundukkan syaitan. Wa dzaqu halawatal izzati bi ta'atir rahmani azza wajal, dan dia akan merasakan nikmatnya, manisnya kemuliaan dengan melakukan ketaatan kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Wa syahidu dzalika, dan bukti atau dalil dari kiat yang ke-6 ini yaitu dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, innal mu'mina la yundi syayatinahu kama yundi ahadukum ba'irahu fis safar. Sesungguhnya seorang mukmin itu benar-benar membuat kurus syaitan-syaitannya, artinya syaitan-syaitan yang menggoda dia, seperti salah seorang di antara kalian membuat kurus untanya dalam perjalanan. Ya, jadi kalau melakukan perjalanan jauh, tentunya si untanya ini akan terbatas mengonsumsi makanannya, terbatas mengonsumsi atau minum airnya. Maka si unta yang asalnya mungkin gempal, gemuk gitu ya, ketika diajak perjalanan jauh, melakukan perjalanan safar yang jauh, maka akan menjadi kurus. Biasanya seperti itu keadaannya. Barulah ketika pulang diberi makanan yang banyak lagi, diberikan minum yang banyak lagi, sehingga si untanya akan kembali gemuk dan kembali sehat. Maka kata Nabi SAW, innal mu'mina la yundi, sesungguhnya seorang beriman itu akan membuat kurus, artinya melemahkan, kata Syekh, melemahkan dan membuat kurus syaitannya, seperti hewan tunggangan yang dibuat kurus oleh safar yang dilaksanakan atau safar yang jauh. Wa adhabat lahmaha, yang mana safar tersebut akan menghilangkan kebanyakan daging yang ada di tubuh hewan tunggangan tersebut. Wa dzalika bi tarkihi syahawat wa iqbalihi 'ala ta'at wa mukhalafatihi bi awamiri syaitanihi. Demikianlah karena sebab apa? Dia meninggalkan syahwatnya dan dia melakukan ketaatan kepada Allah
dan juga dia menyelisihi perintah-perintah syaitannya. Dengan itu syaitannya akan dibuat kurus, kata Nabi SAW. Wa mimma yadullu anna nafsa wa syaitan huma masdarul atham. Demikian pula yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan bahwa jiwa dan syaitan adalah keduanya sumber dari dosa dan keburukan. Amrun Nabi SAW, yaitu perintah Nabi bil isti'adzah minhuma. Perintah Nabi untuk berlindung dari dua perkara tersebut, dari jiwa yang buruk dan dari syaitan yang terkutuk. Yaitu perintah Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah dari dua perkara tersebut, baik di pagi hari maupun di sore hari. Yaitu salah satu zikir yang dibaca ketika zikir pagi dan petang. Demikian pula dibaca ketika akan berbaring di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Faqala li Abi Bakar, Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, "Qul," katakan wahai Abu Bakar, "Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim." Katakan wahai Abu Bakar, ya Allah, Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, Zat yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan nampak, Rabb atas segala sesuatu, Rabb bagi segala sesuatu dan rajanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Engkau, wahai Allah. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku dan dari keburukan godaan syaitan dan bala tentaranya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Qulha," ucapkan atau bacalah zikir tersebut, idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'aka. Bacalah ketika kamu masuk waktu pagi dan ketika engkau masuk waktu sore dan ketika engkau akan tidur di pembaringanmu. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam masdarai asyarr. Nabi SAW menyebutkan dua sumber keburukan, yaitu an-nafsu wasyaitan, jiwa yang buruk dan syaitan. Wa dzakara mauridaihi wa nihayatai, dan Nabi SAW menyebutkan hulu dari keburukan, sumber dari keburukan dan ujung dari keburukan tersebut. Wa huma auduhu ala nafs au ala akhihi muslim. Fajama al hadith masadir syarr wa mawaridih fi aujazi lafdhin wa akhsarihi wa ajma'ihi wa abyanihi. Maka Nabi SAW dalam hadis tersebut menyebutkan sumber-sumber keburukan, ya, dan muara dari keburukan tersebut dengan lafaz yang ringkas, ya, namun sangat syarat akan makna, ya, yang terdapat di dalamnya. Fal abdu idza istahdara hadha al ma'na wa taraka al ma'siyah qahran lin nafsi al amarati bis su' wa irghaman li aduwwihi syaitan wa i'tizazan bi ta'atillahi azza wa jalla faza fawzan 'aziman fid dunya wal akhirah. Maka seorang hamba ketika dia mampu untuk memunculkan makna ini, untuk meninggalkan kemaksiatan, karena sebab dia mampu mengalahkan dan menundukkan jiwanya yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, karena dia mampu untuk menundukkan syaitan, musuh terbesarnya, maka dia akan mulia, dia akan berbangga dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan yang besar di dunia dan di akhirat. Maka ini adalah perkara yang keenam, ya, kiat yang keenam yang bisa memunculkan sikap meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan, yaitu munculkan bahwa kita mampu untuk bisa mengalahkan dua musuh terbesar. Kita mampu untuk bisa mengalahkan dan menaklukkan dua sumber dari segala keburukan, yaitu jiwa yang buruk dan juga godaan syaitan. Jadi jiwa yang buruk dan godaan syaitan itu saling berkaitan. Ketika seorang digoda oleh syaitan dan keadaan jiwanya sedang buruk, sedang memerintahkan kepada keburukan, maka jiwa tersebut akan takluk dan terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Maka lawan, taklukkan jiwa kita. Taklukkan jiwa yang memerintahkan kepada keburukan tersebut dan taklukkan juga musuh terbesar bagi kita, yaitu syaitan. Maka insya Allah dengan itu kita akan bisa meninggalkan dan berlepas diri dari dosa dan kemaksiatan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kiat yang ke-6 ya, untuk bisa berlepas diri dari dosa dan kemaksiatan. Adapun kiat yang ke-7 yaitu memunculkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tebusan, memberikan balasan terbaik bagi orang yang bisa menjauhkan diri dan melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan. Di mana kiat yang ke-7 dan seterusnya ini insyaallah kita akan bacakan di pertemuan selanjutnya. Untuk perjumpaan kita kali ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin didiskusikan sebelum kita tutup majelis ini silakan. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, silakan. Iya. Apa hukum jualan makanan ya di siang hari atau di pagi hari, intinya di waktu orang-orang berpuasa di bulan Ramadan ini, apalagi di tempat terbuka begitu ya. Maka kita lihat kalau misalkan kita berjualan di tempat yang banyak dilalui oleh musafir ya, dan banyak di sekitar tempat jualan kita orang-orang yang membutuhkan makanan yang kita jual. Semisal banyak orang-orang yang udzur, misalkan kita jualan makanan di rumah sakit, gitu ya. Atau di sekitar kita banyak ibu-ibu yang hamil dan menyusui, misalkan seperti itu. Maka insya Allah dibolehkan, karena yang kita niatkan adalah kita jual makanan tersebut untuk orang-orang yang udzur. Karena kita tahu ada di antara orang-orang Muslim yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu dari kalangan ahlul udzur, yaitu orang-orang yang memiliki udzur syar'i. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang safar ya. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui. Maka ini termasuk orang-orang yang udzur yang boleh berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Maka kalau kita menargetkan orang-orang seperti ini, maka insya Allah dibolehkan. Namun kalau misalkan kita berjualan di tempat yang umum, kebanyakan kaum muslimin berpuasa di sekitar situ. Kemudian apalagi kita tahu yang beli itu adalah seorang laki-laki gitu ya, yang perkasa, yang nggak mungkin dia haid, nggak mungkin dia nifas, ya. Tubuhnya kuat, nggak kelihatan sedang sakit, pakai baju kantoran, nggak seperti orang yang safar. Ya. Maka kita berta'awun alal itsmi wal udwan. Hakikatnya kita membantu orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memfasilitasi orang berdosa. Ya. Kalau misalkan kita katakan, husnudzon aja Ustaz. Bisa jadi dia lagi safar. Ya, maka kita katakan ya kita menghukumi sesuatu dengan zahirnya. Zahirnya seorang itu apa? Hukum asalnya seorang itu apa? Safar atau mukim? Mukim hukum asalnya. Maka kita katakan bahwa ketika ada seorang lelaki masuk ke rumah makan kita, misalkan tempat jualan kita, terus pesan makanan, maka kita katakan ini orang seharusnya berpuasa. Seorang mukmin, seorang muslim yang seharusnya dia melaksanakan puasa. Maka kita tolak. Kita tolak, jangan dijual. Dan kalau misalkan kita bisa, maka lebih baik tentunya adalah tidak berjualan dulu di siang hari. Kita tunda buka dagangan kita itu sampai ke asar misalkan. Di mana orang-orang di waktu asar tentunya membeli makanan untuk apa? Untuk persiapan berbuka puasa. Dan itu bahkan bisa jadi berpahala. Selain kita niatkan untuk mencari maisha, mencari penghasilan dengan dagangan kita, dengan berjualannya kita, demikian pula kita niatkan untuk memfasilitasi orang-orang yang akan berbuka puasa. Maka insya Allah di situ juga akan mendapatkan pahala ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam ya kebaikan dan ketakwaan. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang datang orang kafir? Atau kita niatkan saya jualan di
tempat yang komunitasnya di situ orang-orang kafir. Boleh enggak? Maka ya para ulama berselisih pendapat terkait ini, artinya terkait dengan poin bahwa apakah orang kafir ya mendapatkan beban taklif atau tidak, beban syariat atau tidak. Ini para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan orang kafir itu tidak mendapatkan beban syariat. Artinya ketika ada perintah, maka perintah itu khusus bagi orang muslim. Orang kafir enggak kena kewajiban. Maka perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Ini hanya perintah yang ditujukan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Orang kafir enggak. Demikian pula misalkan tadi perintah puasa dan perintah-perintah syariat yang lainnya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang saya pegang, yang saya yakini adalah bahwa orang kafir pun mendapatkan beban syariat. Ketika ada perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat, maka perintah ini Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Mukminan kana am kafiran, baik dia orang mukmin maupun orang kafir. Kok bisa? Karena ya kita katakan bahwa taklif, beban syariat yang dibebankan hatta kepada orang kafir itu nanti akan jadi hukuman tambahan yang Allah berikan kepada orang kafir. Ini nanti di akhirat mereka pun akan ditanya, kenapa kamu enggak sholat? Kenapa kamu enggak zakat? Kenapa kamu enggak berpuasa? Kenapa kamu tidak menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan? Jadi orang kafir pun terkena beban syariat. Dari sini bisa dipahami bahwa kalau kita jualan makanan di siang hari di bulan Ramadan, yang beli orang kafir, gimana hukumnya? Paham maksudnya? Ya. Jadi apa hukumnya? Ta'awun 'alal birri wat taqwa atau ta'awun 'alal itsmi wal udwan? Saling ta'awun, saling tolong-menolong di atas kebaikan atau di atas dosa? Di atas dosa. Karena ternyata kita juga memfasilitasi orang kafir yang seharusnya dia berpuasa. Terus gimana kalau orang kafir itu berpuasa atau sholat? Diterima enggak? Enggak diterima. Kenapa? Karena syarat paling utama ibadah apa? Islam. Ya enggak? Syarat sholat, syarat yang paling utama, syarat sah sholat, yang paling pertama apa? Muslim. Ya. Syarat sah puasa, yang paling utama, yang paling pertama apa? Muslim. Ya. Jadi sekali lagi orang kafir juga dibebani syariat, dan beban syariat ini pastinya ditinggalkan oleh orang kafir, dan ketika pun dia melaksanakan nggak sah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan syarat yang pertama menjadi seorang muslim. Kalau mau ibadahnya diterima maka harus jadi muslim. Dan ini bisa menjadi bantahan juga bagi sebagian orang yang meyakini kalau gitu Allah nggak adil dong. Kalau orang kafir dikatakan masuk neraka semua. Padahal di kalangan orang kafir banyak orang-orang yang baik, bahkan lebih baik dari orang-orang muslim, katanya begitu. Maka kita katakan kekafirannya itu pun adalah merupakan dosa yang paling besar. Ya. Jadi kebaikan itu bukan hanya kebaikan sesama, tapi yang paling besar adalah melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Orang yang baik itu bukan hanya orang yang tidak zalim kepada orang lain, tapi yang paling besar adalah orang yang baik adalah orang yang tidak zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran, hakikatnya dia melakukan kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Kita cukupkan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.